Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Burhanuddin yang ber-NPM 101200532 dari kelas G1 jurusan Manajemen dengan program studi S1 Manajemen pada angkatan 2020 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kali ini, kami persembahkan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia tentang mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Pembahasan yang akan dibahas dalam mengelola kinerja perusahaan di abad 21 yaitu tentang kebutuhan sistem manajemen kinerja baru. Berikut yang pertamanya itu aturan pemerintah, lalu akan menjelaskan mengenai kontrol pengendalian yang diperlakukan terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, pengkajian ulang manajemen strategi. Yang kedua, akan membahas tentang isu-isu terkait manajemen kinerja, yang mana di dalamnya itu revolusi konsep keberhasilan, pengukuran kinerja, strategi, perusahaan, dan agenda sosial. Lalu, ada juga manajemen kinerja otomatis dan pengawasan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, yang terakhir, akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja perusahaan di abad 21. Nah, yang pertama, pada awal abad 21, setiap organisasi diharuskan untuk melakukan dinamika perubahan. Organisasi itu atau setiap perusahaan dituntut mampu berkompetensi sehingga dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, keberhasilan dan kelangsungan juga ditentukan oleh karyawannya. Dukungan karyawan yang cakap dan kompeten di bidangnya diperlukan guna meningkatkan kinerja pada karyawan dalam manajemen yang efektif. Lalu, manajemen kinerja juga memungkinkan individu untuk mengekspresikan di mana pandangan mereka tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan atau arah yang akan dituju dan bagaimana seharusnya mengelola pekerjaan. Nah, ini di sini ada kebutuhan akan sistem kerja baru, di mana dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau bisa disebut stakeholder, yaitu penanaman modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Saat ini dan di masa depan, cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berhasil dalam jangka panjang adalah dengan mengetahui keinginan, bisa disebut wants, dan kebutuhan needs dari setiap stakeholder dan berusaha memenuhi hal tersebut. Seperti sebuah jejaring web yang kompleks yang harus diatur dalam lingkungan bisnis, hubungan antar bagian mana yang harus diperkuat dan harus mendapatkan prioritas utama untuk proses perbaikan sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Lalu, sistem manajemen kinerja, kebutuhan akan perubahan, di mana biasanya memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholder yang terdiri dari penanaman modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Kita next. Nah, di sini ada aturan pemerintah, di mana penetapan prioritas industri yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Lalu kebijakan ekspor, di mana kebijakan ekspor ini yang ditetapkan pemerintah, dan kuota impor yang diterapkan negara pengguna berpengaruh terhadap penentuan strategi perusahaan yang sesuai. Standar kinerja yang harus dicapai dan dilaporkan adalah pemerintah seringkali turut campur dalam arti positif untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam negerinya. Di Indonesia, dalam lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah telah membuat langkah yang cukup berarti sejak pengelolaan BUMN dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke Kementerian BUMN. Nah, kontrol pengendalian yang diperlakukan terhadap perilaku manusia yang bervariasi, di mana para pekerja di level bawah tidak peduli
sebenarnya terhadap isu-isu strategis di level atas jika tidak berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Para pekerja tersebut tidak mau tahu apakah harga saham perusahaan meningkat atau telah tumbuh perusahaan baru sebagai kompetitor. Sebaliknya juga sebenarnya, atasan pun seringkali tidak mau tahu supaya apa para pekerja di level operasi bekerja di tengah gemuruh mesin. Oleh karena itu, pasti terdapat GAP yang harus dijembatani antar berbagai level tersebut dalam sebuah sistem manajemen kinerja. Oleh karena itu, sistem manajemen kinerja yang baru dirancang agar setiap hal menuju pada arah yang sama. Nah, di sini ada pengkajian ulang manajemen strategik, di mana pengukuran kinerja menjadi sangat penting karena kita hanya dapat mengetahui apa yang kita dapatkan melalui sesuatu yang terukur. Seringkali orang akan berkonsentrasi pada hal-hal yang terukur, khususnya jika terdapat konsekuensi finansial di dalamnya. Hal-hal yang mendasari kenapa manajemen kinerja itu penting bagi organisasi atau perusahaan diantaranya yaitu yang pertama menunjukkan manajer menghargai karyawan, yang kedua melengkapi tinjauan kinerja, yang ketiga meningkatkan motivasi dan produktivitas, yang keempat mendukung tujuan strategis. Lalu di sini ada isu-isu terkait dengan sistem manajemen kinerja, di mana yang pertama ada revolusi konsep keberhasilan. Keberhasilan seorang manajer seharusnya diukur dalam kerangka jangka pendek dan jangka panjang. Konsep tersebut biasanya mendorong manajer untuk mengembangkan model pengukuran keberhasilan yang tidak lagi semata-mata menggunakan ukuran finansial. Lalu yang kedua ini mengenai pengukuran kinerja versus strategi perusahaan, di mana biasanya seringkali ada tuntutan untuk mengembangkan model pengukuran kinerja organisasi selain didorong oleh kekuatan sosial dan teknologi juga oleh adanya pandangan pragmatis mengenai ketidaksesuaian antara strategi perusahaan dengan model pengukuran kinerja organisasi. Lalu di sini ada agenda sosial di mana upaya untuk menyesuaikan antara model pengukuran kinerja dengan strategi perusahaan belum dipandang cukup oleh masyarakat. Kenapa? Karena perusahaan perlu membangun citra mereka dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja mereka. Masyarakat tidak lagi begitu saja percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan perlu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan dan capai tersebut memang terbukti nyata memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Next ya. Di sini ada manajemen kinerja otomatis dan pengawasan menggunakan teknologi, di mana biasanya beralih proses manajemen kinerja berbasis kertas ke platform berbasis teknologi yang dinamis menghasilkan banyak keuntungan. Beberapa diantaranya meliputi yang pertama, proses tujuan yang cepat dan mudah di mana sistem manajemen kinerja yang efektif. Yang kedua, peningkatan standarisasi proses manajemen dan peringkat kinerja tahunan yang akurat. Yang ketiga, basis data yang dapat dicari untuk menyimpan sasaran berkualitas tinggi dan elemen kinerja. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan manajer pelaporan kemajuan di seluruh organisasi. Sebenarnya, kemajuan teknologi ini mengubah cara perusahaan-perusahaan menangani manajemen kinerja. Teknologi dapat mengotomatiskan prosesnya dengan menyusun target penilaian dan memproses data untuk digunakan dalam menentukan kompensasi, pelatihan, rencana, kaderisasi, dan perekrutan. Nah, biasanya di sini akan dijelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja perusahaan di abad 21. Gimana sih cara implementasinya? Nah, dalam era globalisasi saat ini, manajemen kinerja sebagai bidangnya yang sangat menarik dan bahkan menjadi bahan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan manajemen organisasi atau perusahaan untuk memenangkan keunggulan bersaing dari sebuah persaingan global yang kompetitif. Biasanya keberhasilan manajer dalam mengimplementasikan manajemen kinerja perusahaan di abad 21 ini dalam era globalisasi saat ini tidak akan terlepas dari motivasi yang mana dikatakan oleh Profesor
Wibowo ada 6 tahapan untuk membangun motivasi. Yang pertama, menilai sikap, lalu menjadi manajer yang baik. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi. Yang keempat, menciptakan budaya tidak menyalahkan. Yang kelima, memenangkan bekerja sama. Yang keenam, mendorong inisiatif. Lalu ada juga kompetensi, di mana Profesor Wibowo mengatakan ada 2 kompetensi adalah karakteristik yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja dipengaruhi oleh yang pertama pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Yang kedua gaya kerja, kepribadian, kepentingan, minat, dasar-dasar nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan dari dan kompetensi gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di semester 6, yaitu Bapak Pulung Puryana SEMSI. Olehnya kami bisa mengetahui mengenai mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Mohon maaf bila mana di video kali ini ada sedikit keterbatasan atau ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan karena dalam tahap pembelajaran. Salahnya dari saya, benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.